Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema mengenai transformasi pahala dan dosa yang bisa berubah bentuk menjadi kebaikan dan keburukan yang kita terima dalam kehidupan. Pernahkah ketika kita sedang berada dalam kesulitan, tiba-tiba ada orang yang memberikan bantuan? Ketika sedang berbelanja di mal atau swalayan, tiba-tiba menemukan barang diskonan yang harganya lebih murah. Atau ketika kita begitu sampai di rumah, tiba-tiba turun hujan, dan kita berkata, untung sebelum hujan sudah sampai di rumah. Coba kalau tidak, pasti bisa kehujanan di tengah jalan. Nah, menurut Anda, apakah hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Atau ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi terjadinya hal-hal demikian? Nah, sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Ada yang mengatakan kalau dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dan saya setuju dengan perkataan seperti itu. Sebab kebaikan yang kita terima dalam hidup bisa didapat dari tabungan pahala yang pernah kita lakukan sebelumnya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan tidak selalu harus mendapatkan balasannya pada saat itu juga. Akan tetapi, pahala yang kita dapatkan bisa saja masuk dulu ke dalam sebuah celengan. Seperti kalau kita nabung uang, duitnya dimasukkan dulu ke dalam celengan. Nanti jika ada keperluan mendesak, maka uang tabungan itu bisa kita pakai. Nah, begitu juga dengan tabungan pahala sebagai hasil dari perbuatan baik yang pernah dilakukan. Kadang diberikan kepada kita di saat sedang dalam kondisi terdesak atau sangat dibutuhkan. Dan di saat itulah kita merasa bersyukur, senang tiada terkira. Hal ini berlaku juga untuk dosa. Setiap perbuatan dosa tidak selalu harus langsung mendapatkan balasannya pada saat itu juga. Akan tetapi bisa saja dosa itu ditabung dahulu dan diberikan kepada orang tersebut di saat dia sudah melampaui batas dan keterlaluan. Misalnya, diberikan dalam bentuk penyakit yang parah, musibah, dan berbagai bentuk kesialan lainnya. Atau kalau diberikannya di akhirat kelak, berarti hukumannya dalam bentuk siksaan di api neraka yang menyala-nyala. Ada hal-hal yang bisa mendatangkan pahala jika kita melakukannya. Itu berarti sama dengan kita menabung uang. Dan lama-lama uang itu akan bertambah banyak. Dan setelah banyak bisa dipakai untuk keperluan apa saja yang diperlukan. Begitu juga dengan tabungan pahala, bisa dipakai untuk keperluan hidup di dunia, berupa kebaikan-kebaikan atau keberuntungan yang kita terima dalam hidup. Bisa juga untuk bekal di akhirat kelak, untuk mengurangi timbangan dosa agar bisa masuk ke dalam surga.
Ada dua bentuk perbuatan yang bisa mendatangkan pahala. Perbuatan pertama yang bisa mendatangkan pahala adalah dengan melakukan ibadah. Kalau seorang muslim melakukan ibadah sholat 5 waktu, sholat sunat, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, berzikir, atau amalan ibadah lainnya sesuai syariat yang sudah ditentukan. Perbuatan yang kedua yang bisa mendatangkan pahala adalah berbuat kebaikan kepada sesama manusia, seperti bersedekah, membantu dan menolong orang yang membutuhkan, melakukan hal yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, atau bisa juga memberikan makan atau minum kepada hewan yang sedang haus dan kelaparan. Pahala dan dosa itu kalau diberikan di dunia akan datang sebagai kebaikan dan keburukan dalam hidup. Akan tetapi jika dibalasnya di akhirat kelak, maka akan diterima sebagai surga atau neraka. Pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah semata. Dan jika ada yang salah, datang dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.